Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asmi Januariza dengan NIM 1211602 dan saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Khofifah Maulidia. Di sini kami akan membuat video pemaparan materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Akuntansi Internasional dengan dosen pengampu yaitu Ibu Hani Melita Purnama Subardi, CMAK. Mungkin langsung saja, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Khofifah Maulidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khofifah Maulidia dengan NIM 121160007. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sebuah video mengenai akuntansi internasional. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu akuntansi internasional. Akuntansi internasional adalah cabang akuntansi yang mempelajari prinsip, standar, dan praktik akuntansi yang diterapkan di tingkat global, serta bagaimana cara laporan keuangan disusun dan dianalisis untuk perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Hal ini mencakup perbedaan sistem akuntansi antara negara, beserta pengaruh peraturan internasional seperti IFRS (International Financial Reporting Standards) dan US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) terhadap laporan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis internasional. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitas perbandingan dan transparansi laporan keuangan antara negara yang berbeda. Yang kedua, praktik akuntansi di Asia, Eropa, dan Amerika. Yang pertama yaitu praktik di Asia. Akuntansi di Asia cenderung beragam karena perbedaan budaya, sistem, hukum, dan perkembangan ekonomi. Negara-negara seperti Jepang, Cina, dan India memiliki pendekatan akuntansi yang dipengaruhi oleh sistem hukum berbasis kode. Namun, banyak negara di Asia telah mengadopsi atau menyesuaikan standar pelaporan keuangan internasional IFRS untuk meningkatkan daya saing global dan menarik investasi asing. Di beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia, standar akuntansi juga disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan syariah. Yang kedua yaitu Eropa. Eropa dikenal dengan tingkat harmonisasi standar akuntansi yang tinggi, terutama melalui pengaruh IFRS yang diwajibkan untuk perusahaan publik di Uni Eropa. Banyak negara Eropa memiliki tradisi akuntansi yang kuat dengan pengaruh sistem hukum berbasis kode, misalnya Jerman dan Prancis, atau sistem berbasis common law, misalnya Inggris. Sistem akuntansi Eropa sangat berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu Amerika. Di Amerika, praktik akuntansi sangat dipengaruhi oleh Generally Accepted Accounting Principles, yaitu GAAP, yang dikembangkan oleh Financial Accounting Standard Board (FASB). GAAP Amerika lebih berbasis aturan dan fokus pada perlindungan investor. Amerika Serikat belum mengadopsi IFRS secara penuh, tetapi banyak perusahaan multinasional yang menyelenggarakan laporan mereka untuk memenuhi persyaratan internasional. Perbedaan utama, standar akuntansi Asia dan Eropa cenderung mengadopsi IFRS, sedangkan Amerika menggunakan GAAP. Sekian dan terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 yaitu, menurut kalian adakah kendala dan tantangan bagi tiap negara dalam mengadopsi standar akuntansi yang diakui dunia seperti IFRS? Menurut saya, mengadopsi standar akuntansi internasional seperti IFRS itu menghadapi berbagai kendala dan tantangan bagi setiap negaranya. Nah, yang pertama, apa aja kendalanya, yaitu perbedaan sistem akuntansi. Nah, banyak negara memiliki sistem akuntansi yang sudah aman, seperti US GAAP di Amerika Serikat yang berbeda dengan IFRS. Yang kedua, kesiapan infrastruktur dan sumber daya. Negara dengan infrastruktur akuntansi yang kurang berkembang mungkin kesulitan dalam melatih profesional akuntansi atau menyediakan teknologi yang diperlukan untuk menerapkan IFRS secara efektif.
Yang ketiga, ketidaksesuaian dengan hukum dan regulasi yang lokal. Nah, beberapa negara itu memiliki peraturan atau sistem hukum yang tidak selaras dengan prinsip IFRS. Misalnya terkait dengan perpajakan atau pengungkapan informasi. Selanjutnya ada biaya implementasi, biaya yang tinggi untuk pelatihan, perubahan sistem, serta penerapan baru, standar baru bisa menjadi hambatan bagi sebuah perusahaan, terutama di negara berkembang. Dan terakhir di sini ada perbedaan budaya dan praktik bisnis, yang dimana beberapa prinsip IFRS ini mungkin tidak mudah diterima atau diterapkan dalam budaya atau praktik bisnis tertentu, misalnya dalam hal transparansi dan pengungkapan informasi. Nah, mungkin hanya itu jawaban dari kami berdua. Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon koreksinya, dan terima kasih atas materi yang sudah Ibu sampaikan pada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.